Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wal khair wa surbiasatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita teruskan kembali kajian kita kitab hadis arba'in, yang mana meneruskan episode sebelumnya yang membahas tentang masalah niat, yang mana kita sebelumnya membahas sampai kepada hukum niat. Karena niat tidak lepas ya Pak. Yang pertama hakikat niat, yang kedua yaitu hukmuhu, yang ketiga tempatnya niat, yang keempat tata cara niat, yang kelima syarat-syarat niat, dan yang keenam tujuan niat. Kita telah membahas dua, yaitu hakikatnya niat dan hukumnya. Ya. Sekarang tentang wa mahaluha, yaitu tempatnya niat. Tempatnya niat yaitu di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati, adapun talafud atau diucapkan itu hukumnya sunnah. Wajibnya yaitu di dalam hati. Ya. Adapun kaifiyahnya, tata cara niat itu bagaimana? Tata cara niat adalah sesuai dengan yang diniatkan. Ketika kita mau sholat, niatnya niat sholat. Ketika mau puasa, niat-niat puasa. Jadi sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Itu kaifiyahnya. Ya, tentang kaifiyah daripada niat. Wasyartuhu. Nah, syarat-syarat niat ada berapa? Syarat-syarat niat yaitu ada 6. Yang pertama yaitu Islamun nawi, yaitu orang Islam yang niat. Maka orang kafir tidak sah niat ibadah. Oleh sebab itu, segala ibadah yang membutuhkan pada niat, orang wajib tidak diwajibkan. Seperti sholat, orang kafir tidak wajib sholat. Justru kalau dia sholat tidak sah. Puasa tidak juga apa? Karena sholat, puasa dan puasa membutuhkan kepada niat. Tadi syarat ibadah niat adalah Islamun nawi. Yang kedua yaitu tamyiz. Yaitu tamyiz. Apa itu tamyiz? Pengertian tamyiz itu banyak sekali. Ada yang mengatakan tamyiz itu yang bisa makan sendiri, mandi sendiri, yang ibaratnya sudah mandiri. Ada yang mengatakan tamyiz itu yang bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Ya. Dan juga ada tamyiz itu yang bisa membedakan antara kurma dan batu bara, seperti Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kata Nabi Musa waktu kecil, ketika Fir'aun jenggotnya ditarik, Fir'aun ingin membunuhnya, tapi kata isinya dia masih kecil. Maka disuruh, kata Fir'aun, kalau memang dia masih kecil, coba saya berikan pilihan. Ada kurma, ada bara api. Kalau dia memilih bara api, berarti dia belum tamyiz. Belum, masih beranak-anak. Maka sambil merangkak, Nabi Musa mengambil bara api. Sehingga Nabi Musa terkenal cadel. Karena memakan bara api. Itulah disebut Nabi Musa belum tamyiz. Nah, ini tamyiz itu yang bisa membedakan. Nah, kemudian yang ketiga syarat daripada niat yaitu ilmu bil manwi, yaitu mengetahui apa yang diniatkan. Ya, ya kita dia niat apa? Ya kita niat harus tahu. Kalau kita sholat ya berarti kita sedang sholat. Kalau kita niat puasa, kita sedang puasa. Ya, itu harus mengetahuinya. Yang keempat yaitu ada muta'alik, ya, qatiha, ya, bisain, ya, tidak mengaitkan, ya, tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu apapun. Tidak dikaitkan. Misalkan saya niat sholat, kalau HP saya bunyi saya batalkan. Nah, itu tidak sah. Itu tidak sah niatnya. Kenapa? Karena dikaitkan dengan yang lain. Kalau saya niat puasa, kalau ada tamu saya buka, nggak sah. Itu. Jadi tidak boleh dikaitkan untuk memutuskan niat itu dengan sesuatu. Dan yang kelima, wa ada mutaradudi fi qatiha, tidak ada keraguan di dalam memutuskan niat.
Ya, tidak ada keraguan. Ketika orang meragukan niat, saya batal nggak ya? Saya batal atau saya batalin atau tidak? Itu tidak boleh ada keraguan ya. Dan yang terakhir yaitu an yakuna aslan lil ibadah, adalah pokok ibadah. Nah, itulah syarat-syarat niat. Pokok dari ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang syarat-syarat niat. Nah, kemudian ya, tadi wasartuhu, kemudian wa maksudun, apa tujuan niat? Tujuan niat adalah untuk membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah dan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, antara ibadah wajib dan ibadah sunnah bisa dibedakan dengan niat. Orang sedang sholat, apakah ini sholat wajib atau sholat sunnah? Maka tergantung niatnya. Bisa saja dia niat sholat qobliyah subuh, bukan niat subuh. Ya, itu. Dia saja niat puasa wajib, setiap mengkodok, tapi dilakukan di hari Senin. Nah, dia niatnya karena niatnya wajib kodok itu. Ya, itu tergantung daripada tujuan niat membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, kemudian membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, contoh orang masuk ke masjid, ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Tergantung niat. Kalau niatnya itikaf, dapat pahala. Pahala itikaf, pahala sholat. Tapi kalau orang niatnya cuma duduk-duduk saja, tidak dapat pahala. Nah, ini bisa dibedakan. Nah, oleh sebab itulah, karena niat ini bisa menjadikan kebiasaan, antara kebiasaan dan ibadah, maka kita usahakan setiap aktivitas kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jadi ibadah. Itulah bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Bedanya orang mukmin apa? Orang mukmin seluruh aktivitasnya 24 jam bisa mendatangkan pahala. Mau makan dan baca bismillahirrahmanirrahim, ya, niat, ya Allah dengan makan ini supaya saya bisa sujud pada Engkau. Kuat sujud pada Engkau, supaya bisa ibadah pada Engkau. Itulah salah satu daripada fungsi daripada niat. Maka aneh kalau ada orang nggak niat, buat apa niat? Allah itu tahu. Ya Allah tahu dia masuk ke masjid mau sholat, tapi sholat ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah, ada sholat fardunya. Nah, itu bisa dibedakan apa? Dengan niat, mana sholat tahiyatul masjid, mana sholat qobliyahnya, dan mana sholat fardunya. Pada itu bisa dibedakan dengan niat. Jadi tidak cukup Allah tahu saya mau sholat. Puasa juga bisa bedakan, mana puasa wajib, apa sunnah. Itulah jadi fungsi. Nah, kita sebagai orang muslim jangan sampai kita itu lupa terhadap kehidupan dunia ini, bahwa kita di dunia ini untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka oleh sebab itu jadikan aktivitas kita 24 jam sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berniat karena Allah Ta'ala. Maka tidurnya pun jadi ibadah, jalannya pun jadi ibadah, memakai pakaiannya pun jadi ibadah. Niat, Allah mewajibkan saya menutup aurat, maka saya memakai pakaian melaksanakan perintah Allah. Bukan hanya sekedar untuk melihat kelihatan indah, ganteng, tidak. Tapi apa? Melaksanakan perintah Allah karena wajib menutup aurat. Sehingga apa? Memakai pakaiannya pun menjadi ibadah. Inilah luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di perjalanan ini tidak dikaitkan sesuatu dengan Allah Ta'ala, maka amalan kita akan sia-sia. Seluruh aktivitas yang baik kaitkan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam masalah hadis ini, di dalam masalah niat, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini mulai detik ini, mulai sekarang, yuk kita jadikan pola pikir kita semua dikaitkan pada Allah Ta'ala, dikaitkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga aktivitas kita 24 jam menjadikan ibadah di sisi Allah Ta'ala, dan kita berlimpah pahala. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan pahala itu. Masuk WC pun dapat pahala kalau kita ada niat. Ya, niat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca niat itu. Demikianlah di dalam pembahasan niat di dalam hadis pertama ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita teruskan kembali dengan
pembahasan tentang hijrah. Ya, karena hadis ini ada tulisan paman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah rasulih. Nah, itu tentang pembahasan hijrah. Nah, itu bagaimana hijrah, apakah di masa sekarang masih ada hijrah? Apakah apa hijrah itu? Insya Allah nanti kita teruskan pada episode berikutnya. Demikianlah, lebih kurang maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.